Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Suhendri Esos MIP, dosen tetap pada program studi ilmu pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nurdin Hamzah. Pada kesempatan ini, izinkan saya memperkenalkan mata kuliah yang saya ampu sesuai dengan keahlian saya, yaitu ekologi pemerintahan. Mata kuliah ini ditujukan bagi mahasiswa semester 6 dengan kode EKP 662, memiliki bobot 3 SKS, dan diselenggarakan dalam 16 pertemuan yang terdiri atas 14 kali pertemuan materi dan 2 kali evaluasi, yaitu UTS dan UAS. Mata kuliah ekologi pemerintahan membahas hubungan sistematis antara sistem pemerintahan dengan lingkungan hidup, baik alam maupun sosial. Mahasiswa akan mendalami konsep, prinsip, serta pendekatan ekologi dalam konteks kebijakan publik dan pembangunan berkelanjutan. Topik-topik penting yang dibahas mencakup, pertama adalah regulasi sumber daya alam, kemudian perubahan iklim dan adaptasi kebijakan. Selanjutnya, ekonomi hijau dan tata kelola lingkungan, partisipasi publik dalam kebijakan ekologi, serta isu-isu ekologi kontemporer dalam pemerintahan lokal dan global. Mata kuliah ini bertujuan membentuk mahasiswa yang kritis, integratif, dan solutif dalam menghadapi persoalan lingkungan melalui pendekatan kebijakan pemerintahan yang berkelanjutan. Setelah menyelesaikan mata kuliah ini, mahasiswa tidak hanya memahami konsep ekologi dalam pemerintahan, tetapi juga mampu menganalisis persoalan ekologi secara kritis. Kemudian juga mampu merancang solusi kebijakan yang ramah lingkungan, dan mampu menginternalisasi nilai transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik dalam pengelolaan sumber daya alam. Dan yang terakhir, menyusun karya tulis ilmiah berupa artikel analisis kebijakan ekologi berbasis studi kasus yang layak terbit di jurnal akreditasi. Mata kuliah ini mendukung capaian pembelajaran program studi pada aspek yang pertama adalah sikap, yaitu berintegritas, bertanggung jawab, dan peduli lingkungan. Kemudian yang kedua, pengetahuan, menguasai konsep ekologi dan kajian lingkungan. Yang ketiga adalah keterampilan umum, yaitu menganalisis dan mempresentasikan isu lingkungan. Kemudian yang terakhir adalah keterampilan khusus, merancang kebijakan berbasis bukti dan keadilan ekologis. Terdapat 7 capaian pembelajaran mata kuliah yang dirancang untuk menjamin tercapaian pembelajaran melalui aktivitas akademik yang relevan dan aplikatif. 3 komponen utama dalam proses pembelajaran mata kuliah ini. Asesmen dalam pembelajaran adalah delivery, interaction, and assessment atau DIA. Untuk proses delivery, saya menyampaikan materi dan rencana pembelajaran semester yang dapat diakses dan diunduh langsung oleh mahasiswa melalui sistem informasi akademik Universitas Nurdin Hamzah. Selain itu, mahasiswa diberikan secara aktif melalui diskusi, refleksi, dan eksplorasi kasus nyata berbasis data aktual dalam sesi pembelajaran tatap muka. Materi disampaikan melalui slide interaktif dan visualisasi konsep, kemudian video, dokumenter, dan berita aktual, bacaan kontekstual, jurnal, dan artikel ilmiah, kemudian forum diskusi dan simulasi kebijakan, serta proyek mini dan penulisan artikel. Sistem penilaian mencakup yang pertama adalah asesmen formatif, yaitu berupa kuis, tugas individu, tugas kelompok. Kemudian yang kedua adalah asesmen sumatif, yaitu UTS dan UAS. Yang ketiga,
penilaian partisipasi, sikap, keterampilan, dan hasil akhir proyek ilmiah berupa artikel kebijakan ekologi. Referensi yang digunakan terdiri dari buku teks akademik, termasuk karya saya dan karya para pakar-pakar. Kemudian ada jurnal nasional dan internasional terkini yang bereputasi. Selanjutnya, regulasi pemerintah dan data statistik resmi serta sumber dari yang terpercaya. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pemahaman konseptual dan kontekstual, kemudian menghubungkan teori dengan isu nyata di lapangan. Selanjutnya, dapat meningkatkan kualitas karya ilmiah mahasiswa serta menanamkan kesadaran ekologi di dalam tata kelola pemerintahan modern. Berikut cuplikan materi video pertemuan ke-9 dengan topik regulasi dan manajemen sumber daya alam. Mari kita simak bersama proses pembelajaran dan diskusi dalam kelas untuk memperkuat pemahaman kita terhadap prinsip-prinsip pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan dalam sistem pemerintahan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera dan salam sehat selalu bagi kita semuanya. Alhamdulillah hari ini bertemu lagi di mata kuliah ekologi pemerintahan. Oke, baik. Sebelum perkuliahan dimulai, kita akan presensi dulu. Bagaimana? Apakah hadir semua? Oke, ada beberapa yang belum hadir ya, berhalangan. Bagaimana kabar semua? Alhamdulillah, sehat ya? Oke, masih semangat? Masih dong, kalau pagi-pagi masih semangat. Minggu ini pertemuan ke-9 dan topik yang akan kita diskusikan hari ini sangat relevan ya, dan penting sekali. Dan juga sudah menjadi kebiasaan kita temukan sehari-hari seperti itu, yaitu regulasi dan pengelolaan sumber daya alam. Yaitu ya, sebelum kita lanjut ke materi, saya mau bertanya dulu. Mengapa regulasi sumber daya alam itu penting? Kira-kira ada yang mau menjawab? Si Dedek ya? Silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Daya alam adalah fondasi utama bagi pembangunan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan keberlanjutan lingkungan suatu negara. Oke, ada lagi kira-kira yang mau menanggapi? Mengapa regulasi pengelolaan sumber daya alam itu penting? Tadi ya, selain untuk fondasi ya, fondasi ekonomi, sosial, dan lingkungan ya, seperti itu. Ada lagi kira-kira? Nggak ada? Oke, ya betul sekali ya. Regulasi dan manajemen sumber daya alam itu penting sekali ya. Karena kenapa? Tadi ya, yang pertama adalah fondasi ekonomi. Dari aspek ekonomi ya. Jadi untuk menambah devisa pendapatan negara seperti itu ya. Dan juga akan menambah lapangan pekerjaan. Kemudian yang kedua adalah untuk kesejahteraan sosial. Nah, ini juga penting sekali. Karena kenapa? Karena banyak masyarakat yang menggantungkan hidupnya melalui sumber daya alam. Misalnya ada masyarakat nelayan, masyarakat bertani, kemudian apa lagi? Ada lagi enggak? Selain masyarakat nelayan, masyarakat petani yang menggantungkan hidupnya di sumber daya alam. Seperti itu. Makanya memang dibutuhkan yang namanya regulasi untuk mengelola sumber daya alam tersebut. Seperti itu ya. Kemudian pentingnya regulasi dalam manajemen sumber daya alam itu adalah keberlanjutan lingkungan suatu negara juga penting. Nah, di negara kita, khususnya di Provinsi Jambi, kita punya ekosistem gambut ya. Tahu ekosistem gambut ya? Nah, itu memang harus dijaga dengan maksimal. Karena kalau tidak akan berdampak kepada
perubahan iklim. Jadi gambut itu punya namanya karbon. Jadi memang harus dikelola dengan baik. Jangan dieksploitasi untuk mendapatkan keuntungan jangka pendek saja. Dan itu nanti akan berdampak kepada tadi ya, dampak perubahan iklim seperti itu. Lanjut ke materi, yaitu regulasi sumber daya alam di desa. Nah, jadi sumber daya alam seperti hutan, tambang, air ya, keanekaragaman hayati itu merupakan aset strategis bagi pembangunan nasional. Jadi sumber daya alam itu bukan hanya menopang ekonomi saja, tapi juga berperan penting dalam menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan kesejahteraan masyarakat. Nah, ini beberapa regulasi ya yang ada khususnya di negara kita. Yang pertama adalah Undang-Undang 1945 Pasal 33 ayat 3. Jadi bumi, air dan kekayaan alam dikuasai oleh negara. Ada yang bisa menerjemahkan? Jadi maksud dari pasal 33 ini bumi, air, dan kekayaan yang terkandung di dalamnya itu dikuasai negara dan lanjutannya itu digunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat. Itu maksudnya sektor ini dikuasai oleh negara melalui badan usaha milik negara dan digunakan untuk melanjutkan ekonomi negara, membuka pekerjaan dan lain sebagainya. Oke, jadi begitu ya pendapat dari si Walter ya. Betul sekali apa yang disampaikan teman kita tadi, bahwasanya Undang-Undang Pasal 3 ayat 3 Undang-Undang 1945 itu adalah fondasi ideologi yang yuridis ya bagi pengelolaan sumber daya alam Indonesia. Jadi undang-undang ini menegaskan bahwa penguasaan sumber daya alam itu harus, yang pertama adalah berorientasi kepada kepentingan publik. Jadi bukan hanya kepentingan perseorangan atau kelompok saja. Kemudian yang kedua, dijalankan dengan prinsip keadilan. Adil artinya masyarakat, rakyat bisa menikmati apa yang menjadi potensi yang ada dalam sebuah negara kita tersebut, sumber daya alam. Kemudian yang ketiga adalah menghindari eksploitasi yang merusak lingkungan dan memiskinkan rakyat. Nah, ini juga penting sekali. Undang-undang itu mengatur tentang menghindari eksploitasi yang merusak lingkungan dan memiskinkan rakyat. Jadi kalau konsep dalam pembangunan berkelanjutan itu ada tiga ya. Yang pertama adalah ekonomi, sosial, dan lingkungan. Jadi tiga ini harus saling seimbang. Jadi tidak boleh dalam pembangunan itu orientasinya hanya ekonomi saja. Jadi semua harus dipikirkan seperti itu. Sosialnya seperti apa, lingkungannya seperti apa. Oke, lanjut. Ini adalah masalah-masalah umum dalam pengelolaan sumber daya alam. Yang pertama itu adalah tumpang tindih regulasi. Ini sering sekali ya terjadi masalah terkait pengelolaan sumber daya alam. Ada yang tahu tumpang tindih regulasi? Ya, menggunakan regulasi, tapi tidak mencari regulasi lain. Oh begitu ya. Oke, jadi itu ya yang disampaikan oleh teman kita tadi, karena banyaknya ya regulasi tadi gitu kan, sehingga mana yang harus diterapkan regulasi tersebut itu juga menjadi tumpang tindih juga seperti itu. Kemudian yang kedua adalah korupsi perizinan. Ini juga menjadi masalah-masalah dalam pengelolaan sumber daya alam. Jadi ada beberapa kasus korupsi perizinan itu, khususnya di negara kita, izinnya belum terbit gitu kan, tapi perusahaan sudah beraktivitas. Nah, itu yang akan terjadi. Seperti itu ya. Ada mungkin kasus yang lain terkait perizinan dalam pengelolaan sumber daya alam? Peraturan yang disebutkan bahwa pelakukan sumber ilegal ini bisa dikerjasamakan dengan BPD namun jika lokasi itu adalah sumber yang existing atau sumber yang masih ada, masih beroperasi,
Tapi kan kebanyakan di lapangan yang exit itu sudah dibentuk permanen oleh SK maupun sama SDM dan pihak kepolisian. Nah, jadi saya menilai dari permen ini ada celah untuk mengakomodir nanti akan sebagai sumber yang sudah ada. Tidak ada ketentuan pasti, penjelasan pasti tentang sumber eksis. Oke, jadi di permen tentang pengelolaan sumber daya alam yang baru ini memang masih ambigu ya, jadi permasalahan. Oke, nanti bisa kita kaji lebih lanjut lagi terkait permen ya, peraturan pemerintah yang baru ini. Ada lagi kira-kira? Yaitu masalah perizinan ya, kemudian konflik agraria dan perampasan lahan. Ini juga masalah umum dalam pengelolaan sumber daya alam. Jadi ini sering kita lihat konflik agraria dan perampasan lahan ini di Jambi ini sering terjadi. Jadi ada konflik antara perusahaan dan masyarakat dalam memperjuangkan lahan masyarakat tersebut seperti itu. Banyak ya. Nah itu banyak sekali ya yang kita temui permasalahan-permasalahan terkait konflik agraria dan perampasan lahan. Kalau di Jambi itu sering terjadi, bahkan di Kabupaten Tebo yang baru-baru ini itu terjadi 2025 ya, antara masyarakat suku anak dalam dengan perusahaan. Kenapa itu terjadi ya? Karena masyarakat suku anak dalam yang menggantungkan hidupnya di wilayah tersebut sepertinya sudah tergerus oleh perusahaan yang beraktivitas di wilayah tersebut, sehingga ya itu yang terjadi, yang memicu adalah terjadinya konflik. Yang terakhir adalah kerusakan lingkungan dan deforestasi. Ini yang menjadi masalah umum juga ya dalam pengelolaan sumber daya. Terkait kerusakan lingkungan ya, kita sering mungkin dengar juga masalah kebakaran hutan dan lahan. Itu juga menjadi kerusakan lingkungan ya, ketika masyarakat membuka lahan dengan cara yang tidak bertanggung jawab dan dampaknya kepada masyarakat. Kebakaran hutan misalkan. Apa dampak dari kebakaran hutan bagi masyarakat? Ada? Polusi udara, asap ya. Kemarau. Ya, ada lagi? Oke, ya baik. Ada banyak aspek yang dampaknya ya terjadinya kebakaran hutan tadi. Misalkan di aspek kesehatan, polusi tadi ya, susah bernapas. Kemudian lagi ada di aspek ekonomi, mobilisasi perekonomian jadi terhambat seperti itu. Makanya penting sekali regulasi untuk mencegah supaya tidak terjadi kerusakan lingkungan tersebut. Kemudian deforestasi. Deforestasi itu adalah tutupan lahan dari hutan menjadi misalkan perkebunan. Nah, ini adalah wilayah-wilayah yang terdapat tutupan lahan yang sangat tinggi sekali. Itu seperti daerah Riau, kemudian Kalimantan, dan itu diiringi dengan luasnya perkebunan kelapa sawit. Jadi deforestasi itu permasalahannya adalah pembukaan perkebunan yang skalanya besar. Itu yang menyebabkan deforestasi, alih fungsi lahan. Lalu bagaimana manajemen sumber daya alam yang ideal itu? Nah ini dia ya. Jadi ada beberapa poin supaya manajemen sumber daya alam yang ideal itu bisa terpenuhi. Yang pertama adalah integrasi lintas sektor dan wilayah. Jadi integrasi lintas sektor wilayah ini artinya tadi seperti tidak ada tumpang tindih misalkan dalam pengelolaan sumber daya alam. Misalkan memang harus betul clear ya permasalahannya di tingkat misalkan stakeholder, lembaga ATR, BPN, pertanahan harus jelas, sehingga ini yang jadi mengakibatkan adalah integritas ini, integrasi lintas sektor antar wilayah.
Ini yang jadi permasalahan. Kemudian yang kedua adalah pendekatan berbasis ekosistem. Misalnya reboisasi. Jadi kalau ada wilayah-wilayah yang terdapat kerusakan lingkungan, sehingga harus memang cepat dilakukan tindakan reboisasi ya. Kemudian keadilan sosial dalam distribusi manfaat ini juga penting sekali dalam manajemen sumber daya alam yang ideal. Dan yang terakhir adalah transparansi dan akuntabilitas pengelolaan sumber daya alam. Ini penting sekali. Mulai dari izin. Kemudian deforestasi dan perkebunan sawit. Sudah dijelaskan ya, bahwasanya ada keterkaitan antara deforestasi, tutupan lahan itu dengan perkebunan kelapa sawit tadi. Lalu apa ya yang menjadi solusi ketika ini terjadi permasalahan? Yaitu moratorium izin. Pengelolaan sumber daya alam itu adalah menyetop dulu. Jadi di stop dulu izin-izin, jika izin perusahaan jika ada yang mengajukan, baik itu izin tambang, izin perkebunan dan sebagainya, jadi stop dulu, jadi tidak diizinkan. Kemudian sertifikasi ESPO dan audit legalitas lahan ini juga penting sekali dalam solusi dalam pengelolaan sumber daya ketika terjadi deforestasi perkebunan kelapa sawit. Kemudian selain perkebunan kelapa sawit tadi penyumbang deforestasi, ada lagi pertambangan minerba. Nah, ini pertambangan minerba ini juga menjadi penyumbang deforestasi. Yang jadi permasalahannya apa? Misalkan limbah tambang, konflik sosial, hilangnya tanah adat. Ini yang sering terjadi di wilayah pertambangan minerba ya, permasalahan-permasalahan. Kemudian konflik sosial ini juga sering tambang ya, konflik sosial sering terjadi antara masyarakat dengan perusahaan. Biasanya kasusnya perusahaan itu punya kekuatan ya, misalkan surat administrasi ya, seperti punya kekuatan hukum. Nah, yang menjadi permasalahan adalah di aturan kebijakannya lemahnya pengawasan. Ini masih lemah. Jadi meskipun kita itu sudah kuat dalam aturan kebijakan, tapi jadi masalah adalah di pengawasan. Solusinya bagaimana? Penguatan AMDAL ya. Di wilayah pertambangan minerba itu ketika terjadi masalah-masalah yang harus dibuatkan adalah AMDAL. Terkait limbah itu yang harus dibuatkan adalah AMDAL. Karena kenapa? Sebelum izin beroperasi perusahaan itu AMDAL itu harus memang clear. Tapi kenapa itu terjadi ya? Perusahaan beroperasi, AMDAL sudah dilakukan. Dampak dari perusahaan beroperasi itu, limbahnya berdampak kepada masyarakat. Kenapa itu terjadi? Bagaimana? Istilah kesepakatan di bawah meja. Nah, itu yang terjadi ya. Jadi sering terjadi seperti itu. Sebenarnya dilakukan antara dua pihak ya, antara pemerintah dan perusahaan yang ingin mengajukan perizinan. Kemudian revisi tata ruang ini juga perlu. Jadi memang harus jelas ya tata ruang itu mana yang untuk pertambangan, mana yang untuk perkebunan. Tidak boleh, tidak ada aturan dalam mengelola sumber daya alam itu gitu kan. Memang harus ada batasan. Yang terakhir adalah kesimpulan. Jadi sumber daya alam adalah kekayaan bangsa yang harus dikelola secara berkeadilan, berkelanjutan, dan partisipatif. Kemudian yang kedua adalah regulasi yang harmonis dan tata kelola yang transparan adalah kunci utama dalam pengelolaan sumber daya alam. Terakhir adalah perlu komitmen negara dan masyarakat dalam menjaga sumber daya alam dari generasi mendatang. Ini ya yang menjadi penting juga, komitmen negara gitu. Jadi negara punya komitmen ada kemauan untuk menjaga sumber daya alam ini supaya tetap lestari dan bisa dinikmati masyarakat secara adil.
Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Oke, cukup ya. Oke. Nah, selanjutnya di hasil diskusi kita pada pagi hari ini tentang regulasi dan pengelolaan sumber daya alam. Nih, nanti silahkan pilih kasus atau kebijakan sumber daya alam. Jadi setiap kelompok mahasiswa memilih salah satu isu nyata terkait pengelolaan sumber daya alam. Ada konflik tambang, PS masyarakat adat, ya silahkan cari nanti ya. Silahkan cari isu-isu kebijakan sumber daya alam. Kemudian yang kedua, ini ada perizinan HGU dan deforestasi ini di Provinsi Jambi terjadi ya, ada masalah-masalah yang silahkan cari. Kemudian pengelolaan kawasan hutan lindung dan konservasi. Ini juga isu-isu terkait sumber daya alam, silahkan kalian pilih. Kemudian kebijakan sawit, perkebunan kelapa sawit ya, dan dampaknya terhadap masyarakat lokal. Itu seperti apa? Kemudian ada isu perubahan iklim dan degradasi lahan gambut. Bagaimana implementasi kebijakan terkait perubahan iklim dan degradasi lahan gambut. Nah, untuk menganalisis implementasi kebijakan ini, kalian boleh gunakan nih model analisis yang bisa digunakan. Yang punyanya model heuristik, di situ ada input, proses, output, dan outcome. Ini boleh kalian menganalisis melalui indikator dimensi ini ya. Kemudian yang kedua, analisis SWOT ya. Boleh kalian menggunakan ini juga. Jadi ada strength, weakness, opportunity, kemudian terakhir threat. Jadi boleh kalian gunakan analisis ini, tugasnya untuk menganalisis isu-isu terkait kebijakan pengolahan sumber daya. Cukup sampai di sini, ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Jika tidak ada, cukup sekian pertemuan kita hari ini. Mohon maaf lebih kurangnya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.